Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mari kita awali pujian penyembahan kita dalam doa. Syukur terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Engkau berikan bagi kami, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan, untuk penyertaan, untuk kekuatan, untuk segala sesuatu yang baik yang telah Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami mazmurkan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha kuasa, yang layak mendapat segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita akan naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita serukan haleluya, sorak haleluya bagi Yesus Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Dia yang layak menerimanya, Yesus Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.
Selamat sore rekan-rekan hamba Tuhan. Sidang Jemaat Johor Lembah Putra, tentunya bersama sidang Jemaat hamba Tuhan yang lainnya yang sempat ikut dan terus ikut setiap Jumat petang seperti ini dalam PA yang berkelanjutan yang kita sama-sama belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau firman yang menjadi manusia, maka saat ini Engkau tinggalkan Alkitab, firman yang tertulis, yang kami boleh baca, kami boleh berulang baca, karena kemanusiaan kami yang suka lupa, yang mungkin seringkali lalai. Engkau berkemurahan untuk petang hari ini kami boleh berada sebagaimana Engkau berkenan lewat live streaming, lewat apapun juga teknologi yang canggih, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan Roh Kudus di tengah kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami, baik hamba-Mu yang akan bertutur kata tentang firman-Mu, maupun rekan hamba Tuhan sidang Jemaat yang mengikutinya. Kami hanya ada satu roh, roh Allah, Allah Tritunggal, person yang ketiga. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai masuki PA petang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nantikan. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, bersama istri kami sampaikan shalom. Dengan sukacita kita boleh berjumpa kembali rekan-rekan hamba Tuhan yang selalu mendukung dalam doa dan juga sempat mengikutinya dengan baik selama ini, serta sidang Jemaat dimanapun kalian berada. Sekali lagi kami berdoa mengucapkan shalom. Jumat yang lalu saya telah menyinggung bahwa karunia pemberita Injil yang kita temui di dalam Kisah Rasul, khususnya bagi pribadi yang tadinya namanya Saul kemudian bukan berubah, hanya menambah nama yang namanya Paulus. Nah, kita sudah banyak belajar, tentunya tidak sempurna, tentang bagaimana Tuhan memakai Saulus ini yang kemudian bernama Paulus dan diberikan 3 karunia yang dia ungkapkan sendiri pada jemaat waktu itu, yang bisa kita baca kepada anak rohaninya Timotius. Dalam suratnya kita juga bisa baca, kita bisa mengenal bahwa Rasul Paulus mendapatkan 3 karunia, yaitu Rasul, pemberita Injil, dan juga guru. Kita sudah melaluinya dengan pertolongan Tuhan dan doa rekan-rekan sekalian, ya, mengenai penambahan gembala yang baik. Kita juga sudah mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah pemberita Injil. Kita sudah masuk di dalam apa yang Tuhan bebankan dalam hati saya, supaya sidang Jemaat itu jangan lagi mau menerima Injil yang lain. Karena Injil yang sebenarnya inilah yang membuat Rasul Paulus berani mempertunangkan sidang Jemaat Korintus kepada seorang suami, seorang laki-laki, itulah Kristus. Dan kita sudah membahas bersama-sama. Mungkin ya sekedar mungkin flashback kembali sekilas untuk tidak lupa. Mungkin saudara juga ada catatan. Saya coba untuk secara sederhana pada petang hari ini, beberapa catatan yang saya catat, bahwa pelajaran tentang kitab Kisah Para Rasul itu kita belajar bersama. Di tahun ini
pada bulan Januari. Catatan saya adalah tanggal 22, tentunya hari Jumat, bulan Januari itu kita mulai masuk di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Dan catatan saya, begitu rupa Yesus sebelum naik ke sorga, dia pesan kepada murid-muridnya dan semua yang ikut mendengar waktu itu di Bukit Zaitun, kemudian tunggu sesaat kalian akan menerima baptisan Roh Kudus dan kalian akan memperoleh kekuatan, kalian akan menjadi saksiku, kata Yesus, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saya catatan di sini adalah kekuatan Roh Kudus itu kekal, tidak terbatas. Kalau terbatas, maka itu hanya cerita usang bagi mereka yang sudah alami pada 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Di kamar loteng kita ada catatan. Tapi setelah itu selesai. Ya, tidak ada lagi mujizat. Tidak ada lagi suatu penyataan yang Tuhan kerjakan. Dan itu juga sempat diperdebatkan di kalangan Kristen. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengelak, ada yang sebagaimana. Tetapi bagi saya, semoga bagi rekan-rekan hamba Tuhan, bagi sidang jemaat yang cukup anugerah Tuhan buat kita sekalian, setia mulai Januari tahun ini, kita masuki Kisah Para Rasul, kita masuki awal kepenuhan Roh Kudus sampai hari ini. Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita, tetap berkarya seperti yang sudah terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mungkin bentuknya beda tetapi Roh Kudus sama. Karena Roh Kudus itu tidak beda-beda. Roh Kudus adalah Allah pribadi. Dalam ketritunggalan, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Yesus firman Allah, Allah sendiri adalah pribadi yang kedua. Dan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang juga firman Roh Kudus, itu adalah Allah Bapa. Ya, dan tiganya itulah satu ini yang kita terus berpegang dan terus untuk mengikuti perjalanan. Bagi saya setelah 2000 tahun tulisan ini ditulis oleh Dr. Lukas. Kemudian pengalaman demi pengalaman di mana Roh Kudus berkarya. Dan biarlah juga berkarya dalam kita membahas lanjutan dari Kisah Para Rasul, khususnya dari seorang rasul yang namanya Paulus yang mendapatkan salah satu karunia, yaitu karunia mengajar. Nah, kita akan belajar lagi, kita akan menemukan lagi, karena namanya pengajaran ini sesuatu yang sangat indah sekali. Itu sebabnya saya tambahkan sedikit supaya kita tahu bahwa pada bulan 3 yang lalu sedikit kita membahas mengenai 5 karunia yang Yesus berikan kepada gereja pada waktu itu adalah sidang jemaat Efesus, ya, supaya gereja itu bertumbuh menjadi dewasa sama dengan Kristus, sama kedewasaannya. Itu kita akan mengingat kembali dalam catatan kita, membaca kembali. Kemudian pada bulan 4 kita mulai masuk dalam karunia gembala. Kita oleh kemurahan Tuhan, ya, sampai bulan 6 kita banyak bahas, merenungkan, ya, mencatat. Ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak setia, dan selanjutnya kemudian kita mulai masuk pada karunia pemberita Injil.
Ya. Dan di situ kita mengakhiri dengan puncaknya, yaitu di dalam surat Korintus yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat itu 2 surat. Surat pertama saya telah katakan itu ambil kesimpulan jemaat Korintus masih kanak-kanak, belum dewasa, sebab masih blok-blokan, masih terus mengatakan, aku lebih senang Paulus karena dia memang gembalaku. Yang lain mengatakan tidak, aku lebih senang Apolos karena dia itu luar biasa, ya, adalah ahli, ya, guru bidang-bidang Taurat. Yang lain kata tidak, aku lebih cocok dengan Petrus karena dia adalah yang pertama dipanggil Tuhan, ya, dia yang ditugaskan sebagai gembala dan seterusnya, ya. Itu tercantum dan terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Petang ini saya mau tanya, apakah kita masih mempunyai pemikiran ini? Bahwa di gereja inilah aku yang paling cocok dengan khotbahnya dan pemberitaannya. Atau yang lain mengatakan, ini cuma sekedar aja, lebih cocok yang sana. Sangat sistematis, sesuai dengan teolog. Kalau yang ini tidak ada apa-apanya. Kalau demikian, kapan kita menjadi mempelai Tuhan? Kapan kita dipertunangkan menjadi calon mempelai wanita anak domba? Mungkin tidak akan sampai. Karena surat Korintus yang kedua sudah dipertunangkan 2000 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik. Kita tidak tahu sekarang ini apakah sidang Jemaat Korintus atau gereja Korintus masih ada, karena kita tidak pernah ke sana. Mungkin saudara yang pernah traveling untuk menuju ke Asia Kecil di sana, ya. Tapi mereka dipertunangkan tetapi mereka tidak setia. Lalu kita bahas bersama untuk menemukan bagaimana perhatian yang begitu membuat Rasul Paulus begitu takut. Jangan-jangan sampai semua usahanya, semua upayanya menjadi sia-sia karena sidang jemaat sempat sudah menerima toleransi dan kompromi dengan Yesus yang lain, dengan roh yang lain, dengan Injil yang lain. Nah, saudara, kita tidak akan teruskan di sana. Kita selesai dalam Alkitab yang kita akui adalah surat cinta dari mempelai pria sorga. Semoga kita terus mengikutinya, khususnya di dalam bidang guru, bidang pengajar. Mulai malam ini dan seterusnya, Tuhan tolong saya dan saudara untuk mau. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini luar biasa. Ya. Mungkin pada petang ini saya hanya merupakan intro dulu, karena hati saya merasa terbeban, karena Tuhan mendorong saudara untuk mendoakan saya. Saya merasakan ada satu beban. Ya. Dan perhatikan baik-baik pada petang ini, saya akan mulai dengan istilahnya pengajar. Ya. Coba tolong dibacakan, saya tiba-tiba ingat itu dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai 14. Ya, coba ulangi lagi, saya ulangi lagi 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai 14. Silakan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Ulang lagi. Untuk Injil inilah. Untuk Injil. Perhatikan Bapak ya. Untuk Injil inilah. Aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Ya, aku telah ditetapkan sebagai pemberita Injil.
Ya, satu. sebagai rasul Sebagai rasul Dan yang dan sebagai guru. dan sebagai guru. Ya, kita sudah melaluinya. Rasul sekalipun tidak khusus, tetapi kita sudah banyak menyinggungnya. Pemberita Injil sudah kita belajar bersama-sama cukup banyak. Kemanusiaan saya, keterbatasan saya harus saya katakan. Sekarang sebagai guru, ya, ini Rasul Paulus mengatakan. Lalu dia lanjutan berkata apa? Apa cuma kita tahu oh dia adalah seorang rasul atau dia seorang penginjil atau dia seorang guru saja. Coba perhatikan ayat 12. Tidak segampang itu dia ucapkan, dia tulis dalam ayat 11, tapi ayat 12 dia katakan, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. wah, untuk itulah aku menderita semuanya ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Dia menderita karena dia rasul. Dia menderita karena dia penginjil. Dia menderita karena dia seorang guru. Kita sedang mau mempelajari dia seorang guru. Apakah kita cuma senang, cuma ya puji Tuhan, Tuhan tolong Rasul Paulus rela menderita. Bagaimana kita? Ya, kalau kita seorang penginjil, bagaimana kita kalau kita dianiaya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba dilanjutkan setelah ayat yang ke-12 ini. Tetapi aku tidak malu, Ya. karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Oh, puji Tuhan, kepada siapa aku percaya? Bukan kepada agama, bukan kepada seorang pembesar, bukan seorang alim ulama. Tetapi kepada siapa dia percaya. Ini perlu untuk saya dan saudara catat baik-baik, karena dalam Alkitab tidak mungkin dirubah, tidak mungkin ada tambah-tambah lagi. Ini merupakan sudah final. Coba dilanjutkan. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Iya. Sehingga pada hari Tuhan. Hingga pada hari Tuhan, oh pegang kuat. Rasul Paulus sudah tidak ada. Dia sudah dieksekusi pada tahun 60-an kalau tidak salah. Tetapi ayat ini dibaca, disimpan oleh Timotius yang muda. Lalu dituliskan oleh gereja awal. Perhatikan baik-baik, ini firman iman. Ini firman yang menggairahkan kita sekalian. Bahwa kita menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul, menjadi apa aja, menjadi guru sekalipun. Bukan hanya sekedar apalagi cari nama. Tetapi ini menderita karena nama Yesus. Teruskan baca. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Nah, ini mulai muncul guru sebagai contoh ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat. Terus? Dan lakukanlah itu. Ya. Dalam iman dan kasih. Dalam iman dan kasih. Dalam Kristus Yesus. Teruskan? Peliharalah harta yang indah yang telah kupercayakan kepada kita. Oh, puji Tuhan, harta yang indah. Terus? Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oleh Roh Kudus yang di dalam kita, yang diam di dalam kita. Terima kasih. Luar biasa. Oh, luar biasa. Saya sengaja atau sengaja. Tiba-tiba saya ingat ini ayat. Lalu kita baca. Waktu dibacakan oleh Pak Filipus. Hati saya ini rasanya begitu membara. Tapi juga ada takut. Menderita. Ya, bukan menderita kalau dia sebagai penginjil ke sana ke sini menginjil kemudian dilempari batu. Tapi apapun dia punya kerja. Waktu mengajar dia juga diancam. Ya, waktu dia sebagai rasul untuk ke sini ke sana. Lain kali dihalangi, lain kali digebuki, lain kali diusir. Saudara, kita sedang mempelajari
berita surgawi yang sangat berbeda dengan berita manusia dunia ini. Itu sebabnya kalau kita menelusuri nanti pengajaran ini, kita harus sungguh-sungguh. Semoga Tuhan kembali menguatkan saya, menguatkan rekan-rekan hamba Tuhan, menguatkan semua sidang jemaat, bahwa apapun yang sudah terjadi ini bisa terulang, sekalipun dalam bentuk yang beda. Tetapi Yesus itu tidak beda. Dan tidak boleh beda. Dan tidak boleh dirubah. Dia adalah mempelai pria sorga. Dia adalah guru segala guru. Karena itu saudara, ya, saya harus ajak kita sekalian belajar. Kenapa kita tidak langsung aja Rasul Paulus yang bagus gitu. Kita bisa menemukan banyak di dalam tulisannya. Memang. Tapi saya teringat. Waktu kita mulai masuk dalam kisah para rasul. Sebelum kita menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam Efesus 5 karunia. Yang saya coba untuk yakin menemukan. Ada 5 karunia yang tercantum, tertulis dan terekam oleh Dr. Lukas di dalam kisah para rasul untuk seorang pejabat Theophilus. Ini sesuatu hal yang penting, yang perlu sekali kita ketahui. Itu sebabnya saya katakan pada petang ini, tidak langsung untuk ajak kita sekalian masuk dalam kepribadian dari para Rasul Paulus yang cukup kita kenal sebagai pemberita Injil dan lain sebagainya, dan sekarang sebagai guru, ya. Tapi saya ingin ajak saudara untuk belajar. Ya, sekilas dulu apa yang di dalam Alkitab mengatakan guru, ya, itu ada beberapa jawaban atau beberapa penulisan dalam bahasa Indonesia supaya saudara bisa menangkapnya. Dalam bahasa Inggris itu ada doktrin. Saya dulu pernah mendengar doktrin itu tidak boleh dipakai karena itu tidak cocok dengan pengajaran. Ya, sudah cukup lama, puluhan tahun. Tetapi banyak mereka hanya omong di dalam hati, doktrin itu bahasa Inggris. Lalu bahasa Indonesia adalah pengajaran. Tetapi waktu itu memang cukup kencang. Tidak boleh pakai doktrin, itu tidak sesuai dengan pengajaran. Harus pakai pengajaran. Oke, kita tidak berbantah dalam soal itu, jalannya aja. Tetapi saya harus jujur, jikalau kita membaca bahasa Indonesia, pengajaran. Tapi kalau ada orang yang hanya mengetahui bahasa Inggris, lalu dia mengatakan doktrin, jangan kita membantah, jangan kita kemudian tidak mau dengan mereka. Gak cocok, kamu harus beda dengan pengajaran. Saya katakan, saya bahasa Mandarin. Mandarin tidak bicara tentang doktrin, artinya bahasanya. Bahasa Tionghoanya itu bukan doktrin, ya, atau pengajaran. Dalam bahasa Mandarin adalah jiao xun. Jiao tao. Bagaimana kalau saya datang kepada saudara kemudian saya katakan dalam bahasa Mandarin, ya, ni miao ting jiao tao. Saudara katakan tidak boleh jiao tao. Jiao tao itu apa? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah pengajaran. Nah, seringkali kita belajar Alkitab PA, kita tidak mau belajar secara keterbukaan, secara keutuhan. Ya, saya mencatat ini tertulis dalam bahasa Indonesia. Ya, berarti pengajaran. Ya, pengajaran. Jadi seorang guru atau seorang pengajar itu mempunyai tugas menyampaikan sebuah pengajaran, sebuah doktrin, pengajaran. Ya, nanti saudara dan saya akan mempelajari menemukannya. Seorang pengajar, dia itu mengajar. Saya tulis mengajar itu karena dalam Alkitab saya, Alkitab saudara akan kita temukan pada PA-PA yang akan datang, mengajar atau mendidik
atau mengajarkan. Ya. Kalau dia seorang guru, maka dia disebutkan pengajar atau pendidik atau guru, ya. Dan juga dalam kasus ini pengajar yang benar, pengajaran yang benar itulah ajaran sehat. Ya. Jadi nanti kalau saudara dan saya mulai mempelajari, menemukan ajaran sehat, itu dalam bahasa aslinya itu adalah doktrin. Itu adalah doktrin dari Tuhan, bukan dari luar. Ya, kenapa? Dan ini yang kita akan temukan, ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat. Dalam bahasa Inggris dikatakan doktrin, tapi doktrin yang tidak sehat. Kalau dalam Indonesia pengajaran yang tidak sehat, ya, maka pengajaran yang sebenarnya adalah pengajaran yang sehat di dalam tulisan ajaran sehat. Kita akan menemukan pada petang ini, saya cuma ambil 2 bagian yang menyatakan, ya, menyatakan. Yang pertama adalah Yesus sendiri yang berkata di dalam Injil Matius pasal 15, kita baca ya. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 atau kita mulai dari ayat yang ke-4 sampai 9 itu lebih baik, lebih jelas supaya kita tahu kenapa ayat itu saya ambil ya. Tolong Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-4 tadi. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini orang ahli Taurat, ini orang Farisi. Teruskan. Barang siapa berkata kepada bapaknya, wah luar biasa. Terus. Atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, ya, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Oh, sudah saya ahlikan persembahan kepada Allah. Ini kepada manusia itu tidak perlulah, manusia aja. Sekarang kepada Allah lebih penting. Misalkan ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya Orang atau itu ibunya. tidak lagi perlu, tidak penting menghormati ibu bapaknya. Terus? Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku. Demi adat istiadatmu sendiri. Nah, itu demi adat istiadat sendiri loh ya. Bukan firman Allah. Jadi ini bedakan antara firman Allah dan adat istiadat. Ini mesti sangat jelas. Kalau dikaburkan, kita akan seperti kata Yesus di sini. Coba perhatikan ayat 7. Hai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya, apa itu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Hati itu dekat sama mulut dan dekat hati. Begitu dekat, tapi dengan Tuhan jauh sekali ya. Teruskan ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka menyembah aku. Percuma mereka masuk gereja. Terus? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan. Percuma mereka beribadah padaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ajaran
doktrin, pengajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ialah perintah manusia, ialah ajaran manusia. Lalu kita baca pada petang hari ini, ajaran siapa? Yesus kan manusia juga. Nah, kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan kamu munafik? Kamu memperhatikan adat istiadat lebih daripada firman Allah. Kamu berani-beraninya untuk menolak firman Allah, mengabaikan firman Allah. Kita masuk gereja bawa Alkitab, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan uraian, kita mendengarkan penjabaran, kita mendapatkan iluminasi, tetapi kita tidak praktek. Ini bukan, ini terlalu ribet. Ini aja lebih cocok, lebih mulia. Semuanya ini untuk Tuhan kok. Semuanya itu Tuhan, untuk papa mama enggak usah. Yesus katakan itu didikan manusia, bukan didikan firman Allah. Maka engkau percuma masuk gereja, percuma engkau berkorban, percuma engkau menyembah aku. Loh, ini salah satu. Yang nanti kita akan menemukan begitu banyak. Karena itu kenapa saya katakan kita harus mulai dengan pribadi yang empunya pengajaran itu. Siapa dia? Yesus. Ya. Jikalau nanti dalam Kisah Rasul kita menemukan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus atau yang lain-lainnya tidak mempunyai dasar yang kuat dari pribadi yang adalah guru segala guru, Yesus, maka saya beranikan untuk tidak mau mengajarkan ajaran Paulus. Karena itu manusia. Tidak ada untungnya. Ya, itu sebabnya ini camkan. Ini cuma salah satu yang saya katakan tadi, saya cuma ambil supaya kita dengar dari mulut Yesus. Yang adalah firman, yang adalah guru, yang adalah mengajar. Ya, ini adalah hal yang dikatakan. Sekarang saya coba lompat sedikit kepada ya perjanjian baru setelah Yesus naik ke sorga. Ya, kepada seorang anak muda yang masih muda, tetapi dididik oleh gurunya yang namanya Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4, coba dengar 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1, ya, dan seterusnya. Mari. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan. Tetapi Roh Kudus, R besar. Tetapi Roh dengan tegas. Bukan sekedar omong. Roh Kudus itu bisa tegas, bisa omong. Kita bisa dengar, kita bisa tahu. Ini Rasul Paulus bilang sama anak didiknya yang namanya Timotius. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan. Bahwa di waktu-waktu kemudian. Apakah Timotius masih hidup? Apa Rasul Paulus sudah eksekusi? No problem. Tetapi ada orang yang akan murtad. Ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ini Roh Kudus yang tegas mengatakan ada roh-roh penyesat yang akan muncul. Dan ajaran setan-setan. Dan doktrin setan-setan. Pengajaran setan-setan atau ajaran setan-setan. Kira-kira apa? Kita cuma menyinggung saja, lanjutkan bacanya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta. Ya. Yang hati nuraninya memakai cap mereka. Oh, ngeri apa itu? Mereka itu melarang orang kawin. Orang dilarang kawin, tidak boleh kawin, mesti harus lajang. Ya, terus. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya, tidak boleh makan ini, tidak begitu. Terus. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya. Ya. Dan yang telah mengenal kebenaran. Terus kan.
Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, Ya, dan suatu pun tidak ada yang haram, terus jika diterima dengan ucapan syukur. terima kasih. Selesai ya. Ayat yang ke-5. Ini salah satu. Kita mesti hati-hati. Ya. Adakah dalam satu perkumpulan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kalau mesti masuk gereja mesti pakai begini, mesti pakai gitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Hati-hati. Oleh sebab itu PA kita ini, kita akan minta Tuhan adalah guru segala guru, memberikan kita kerinduan, menemukan guru-guru yang Tuhan berikan karunia kepada Rasul Paulus, kepada Petrus, kepada Yohanes, dan kepada yang lain-lainnya. Kita akan menemukannya itu. Apakah mereka itu dasarnya adalah firman Tuhan, atau dasarnya adat istiadat, atau dasarnya omongan orang ini, ya, guru ini, dokter ini, atau kembali back to the Bible. Saya akan ajak saudara untuk memperhatikan sungguh-sungguh. Ya. Tadi tekankan Roh Kudus, berarti Roh Kudus tetap berkarya sejak mulai pada hari Pentakosta. Kalau kita membaca, menyelidiki kisah Rasul, jangan lupa peranan daripada Roh Kudus sepanjang perjalanan penulisan Dr. Lukas terhadap surat atau kisah para Rasul, di samping Injil Lukas yang dia juga tulis kepada ya Theophilus itu. Perhatikan sungguh-sungguh, ini serius sekali. Ya, supaya kita tidak bermain-main. Oh, pengajaran. Tunggu dulu. Ya, kalau pada zamannya Rasul itu gereja mula-mula sudah begitu banyak kepalsuan dan begitu banyak ya tantangan dan ancaman, maka kita harus sangat-sangat perhatikan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita diberikan satu stimulans. Ya. Bahwa gereja mula-mula setelah mereka dibaptis, Alkitab saya dan saudara mengatakan mereka tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jangan lupa ya, itu merupakan ya tanda kepenuhan kudus pada hari itu. Kemudian ada 3.000 yang bertobat, dibaptis, lalu mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti 12 rasul semua mempunyai karunia guru. Oke? Kita lompat pada penutup kitab Kisah Para Rasul. Apa yang dituliskan? Tolong dibacakan oleh saudara Filipus, Kisah Rasul pasal 28 ayat yang 30 dan 31. Oh, ini luar biasa ya. Mari perhatikan baik-baik. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ya, 2 tahun penuh terus. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Ya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan Ya, tanpa rintangan apa yang dia lakukan? Ia memberitakan kerajaan Allah. 1, dia memberitakan kerajaan ya Allah. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak dirintangi, tidak ada halangan, tidak ada kesempatan itu dimanfaatkan. Bukan pada waktu susah dia tidak mengajar, tetap mengajar. Tetapi saya sangat berterima kasih Kisah Rasul berbicara mengenai tuangnya Roh Kudus sampai pada Kisah Para Rasul 28. Rasul Paulus mengajar terus, menyampaikan tentang kerajaan Allah. Jangan lupa Yesus dalam Kisah Rasul pada pasal yang pertama, 40 hari
setelah kebangkitannya, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya, kepada siapa yang dia jumpai, menyatakan dia bangkit sungguh-sungguh dari kematian. Saya waktu membaca ini, hati saya juga membara. Saya mau belajar untuk tidak usah takut. Karena negara kita juga negara yang bebas kok. Sementara Rasul Paulus bebas dalam ketidakbebasan. Dia mesti dalam tempat tahanan walaupun tidak langsung di penjara. Waktu itu ada satu penahanan yang lebih ringan. Tetapi cukup manfaatkan 2 tahun dalam penjara. Dengan berani menyatakan tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus mengajar. Oh, luar biasa, dalam Kisah Rasul kita bisa menemukan di samping pemberita Injil, di samping penggembalaan, dan sekarang kita mulai belajar guru yang mengajarkan pengajaran, yang mendidik, ya, yang mengajarkan ajaran sehat. Luar biasa, saudara. Jikalau kita sekarang mulai masuk, tadi saya katakan saya tidak mau langsung lompat. Yesus sudah menyatakan, tapi dia belum menyatakan sesuatu. Ya. Tapi dia sudah mendengarkan, adalah seorang yang bukan muridnya, seorang yang sudah cukup tua, cukup ahli, orang Farisi, seorang guru. Apa yang dia katakan? Yohanes pasal 3 ayat 1. Coba kita baca. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya, namanya Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, terus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Terus? Rabi, kami tahu, bukan dia sendiri, tapi kami tahu berarti dia juga mewakili teman-teman sekelompok orang Farisi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Ya. Jika Allah tidak menyertainya. Jikalau Allah tidak menyertainya. Ini salah satu contoh. Seorang guru yang baik disertai oleh Allah. Dalam hal ini betul-betul hamba Tuhan itu sedang diurapi dan tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tandanya? Saya ajak saudara lompat. Yohanes pasal 3, lompat ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Ya. Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Terus? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Oh, luar biasa. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya. Ya. Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Ya, terus? Itulah sukacitaku. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Aduh, puji Tuhan. Terus? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Seringkali tanpa sadar, kita suka mengambil ayat 30 ini, mencocokkan kita ini hamba Tuhan. Sangat baik. Kita seringkali ambil ayat-ayat yang cocok dengan hati kita.
Kita seringkali mencari ayat-ayat yang untuk menolong kita dalam pandemi saat ini. Tiap hari kami melihat ya di dalam WA ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Sangat indah karena itu firman Allah. Tetapi kalau tidak ketemu pribadi Tuhan, semuanya sia-sia. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Kristus. Aku bukan mempelai pria itu, tapi aku senang mendengarkan suaranya. Aku tambah lama, tambah suak. Tetapi dia harus tambah lama, tambah meningkat. Ya, saya tidak mau uraikan para bukan saat ini. Tetapi saya harus ada sudah membaca lebih jauh. Bagaimana pribadi Yesus ini? Ayat 31, coba. Siapa yang datang dari atas Siapa yang datang dari atas? adalah di atas semuanya. Yang dari atas semuanya itu. Kata Nikodemus, kami tahu bahwa engkau menjadi guru dari yang atas, dari Allah. Berarti Yesus bukan sembarangan orang. Ya, Yohanes diutus oleh Allah. Tetapi dia bukan Allah. Yesus diutus oleh Allah. Dia Allah. Coba perhatikan ayat 31, ulangi lagi. Siapa yang datang dari atas Ya. adalah di atas semuanya. Oh, luar biasa. Tidak ada yang lebih dari Yesus. Dia yang paling atas terus. Siapa yang berasal dari bumi, Barang siapa dari bumi. termasuk pada bumi, Termasuk bumi. dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ya. Siapa yang datang dari sorga Siapa yang datang dari sorga. adalah di atas semuanya. Yang di atas segalanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya Ya. dan yang didengarnya. Teruskan. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Jangan lupa, tidak semua orang mau percaya. Ya, kita harus tegaskan pada petang hari ini. Kita mau belajar, bukan kita ini lebih overacting sahabat, lebih daripada orang lain. Saya ini yang paling hebat. Tidak, kita mau belajar, kita mau percaya, kita mau yakini. Alkitab ini firman Allah, ini yang datang dari sorga, yang pernah firman menjadi manusia, yang tercantum di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Jangan sampai ada satu ayat pun kita masih ragu-ragu. Mungkin kita belum mengerti, no problem. Roh Kudus ada waktunya untuk memberikan pengertian. Itu nanti kita pelajari juga di dalam bagian mengajar ini. Roh Kudus tidak diam. Dia akan sangat berkarya sebagai seorang Roh Kudus yang membawa manusia masuk dalam seluruh kebenaran firman Allah. Coba lanjutkan dulu ayat yang ke-33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, Siapa yang menerima kesaksiannya itu? ia mengaku Dia mengaku. bahwa Allah adalah benar. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ulangi ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, Siapa yang diutus Allah? dialah yang menyampaikan firman Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau kita katakan kita diutus Tuhan. Kita diutus Tuhan untuk ke sini ke sana. Maka apa yang kita bicarakan harus konsekuen dengan siapa yang mengutus kita. Sederhana sekali. Ya, kalau seorang pegawai keuangan dari suatu perusahaan keuangan, dia diutus oleh manajernya, maka dia pergi ke suatu tempat untuk berbicara keuangan yang ada dalam perusahaan. Dan tidak bicara soal yang lain, karena dia bekerja pada keuangan. Dengan sendirinya, kalau kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan, maka yang kita bicarakan, yang kita omongkan, yang kita sampaikan, yang kita jabarkan adalah firman Allah. Ayat 34 diulangi lagi. Sebab siapa yang diutus Allah, Ya, dialah yang menyampaikan firman Allah. ya,
Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oh, Roh Kudus itu jangan kita menghinakan, jangan kita meremehkan. Yesus sendiri adalah firman Allah. Tetapi pada waktu dia sebagai manusia di bumi ini, dia menerima pemenuhan, pengurapan Roh Kudus yang tak terbatas. Ayat yang ke-34 diulangi lagi. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Amin. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oh, tidak terbatas. Luar biasa, berarti ada kesamaan antara roh Allah dan firman itu sendiri. Dan juga Bapa di sorga. Teruskan. Bapa mengasihi anak. Ya. Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sudah menyerahkan segala sesuatu dalam tangannya. Teruskan. Barang siapa percaya kepada anak. Oh, puji Tuhan. Ia beroleh hidup yang kekal. Terus. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Ini salah satu yang kita temukan pada petang ini. Ada seorang bukan pengikut Yesus. Orang Farisi lagi. Ya. Yang pada umumnya semua menentang Yesus. Tetapi di sini Nikodemus, dia mewakili teman-temannya, dia mengakuinya. Tapi teman-teman yang lain belum. Termasuk Paulus, waktu masih Saulus. Mungkin dia belum menjadi Farisi, masih terlalu muda. Ya. Tetapi dia tahu, hanya dia banyak tidak tahu yang lainnya. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Apa kata Yesus untuk dia pada fase yang ketiga ini dalam ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab katanya, Ya. bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia tidak mengerti tentang lahir baru, tidak mengerti tentang roh, tidak mengerti tentang air. Ayat 10 perhatikan. Jawab Yesus, Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, terima kasih. Kita cuma mau menyinggung sedikit supaya kita lihat ada satu pengakuan yang luar biasa. Ya. Berarti Nikodemus orang yang cinta Tuhan. Tapi di sisi yang lain dia mesti terima teguran, koreksi dari Yesus bahwa Nikodemus yang sudah tua sekali, sangat tua sekali, harus jujur bahwa dia tidak mengerti. Sebagai guru yang tidak mengerti. Ini koreksi buat kami sekalian. Buat kita hamba-hamba Tuhan. Supaya kita jujur. Kalau kurang mengerti, bilang aku tidak mengerti. Kita tidak usah mencari-cari alasan untuk menjawab. Kita mau belajar. Jangan terlalu banyak koreksi firman Allah. Firman Allah bukan untuk dikoreksi. Firman Allah untuk dinyatakan kondisi siapakah saya dan saudara. Coba kita baca di dalam ya Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan membaca ya beberapa ayat lagi pada petang ini. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Ya, suatu waktu ada pesta ya, pondok daun. Kemudian apa katanya? Yesus masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah untuk apa? Lalu mengajar di situ. Lalu mengajar di situ ya. Nah ini Yesus ya, perhatikan baik-baik. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Ya, maka heranlah orang-orang Yahudi dan dia omong, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian? waduh, mereka dengar juga, mereka kagum, mereka kaget. Ya, Jumat mendatang kita akan melihat kekaguman daripada orang-orang ini, kagum dan kagum, tapi perhatikan baik-baik. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, tanpa belajar mereka punya penilaian secara fisik.
Mereka tidak mempelajari secara rohani. Kita mesti belajar Alkitab bukan sekedar fisikal. Nanti itu bisa terjerumus kepada filosofi, bukan firman Allah. Itu sebabnya Yesus katakan apa ayat 16? Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Ini sangat-sangat penting untuk saya dan saudara garis bawahi. Ayat 16 coba diulangi lagi. Jawab Yesus kepada mereka. Ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapakah Dia? Itulah Bapa Surgawi. Kita sudah baca dari Yohanes pasal yang ketiga. Ya, Yesus jelas mengatakan itu. Ayat 17 dia jelaskan lebih jauh. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Ya, ia akan tahu entah ajaranku ini benar berasal dari Allah. ya, Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. ya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Kalau orang berkata-kata mengajar, ya, mengadakan seminar menurut maunya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. itu cari hormat. Ya, yang mesti begini, mesti begitu, mesti hati-hati, mesti begini, cari hormat untuk diri sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, Iya. ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Nah, saudara, ini sekelumit yang saya jabarkan petang hari ini. Ya, tidak semua orang senang. Kok bisa ya? Di satu sisi yang lain kok kagum, wah hebat ya pengajarannya guru ini lain dengan guru kita ahli Taurat. Ini ada kuasanya. Tapi tidak mau percaya. Coba kagum ada kuasanya. Tapi waktu pengajarannya itu disampaikan lebih jauh, ada yang mau menerima, kebanyakan yang tidak mau terima. Karena apa? Karena gengsi. Karena merasa bahwa yang diajarkan ini dari Musa, Taurat, itu dianggap sudah penuh. Kalau tidak, maka tidak benar. Itu sebabnya makan, cuci tangan dulu, cuci kaki, ya, dan hukum Sabat dilaksanakan, dan lain sebagainya. Ini kita harus pelan-pelan mempelajarinya. Ya, supaya kita bisa menemukan dalam pengajaran ini adalah pengajaran yang dari atas. Ya. Bisakah kita nanti mengatakan pengajaran yang Rasul Paulus beritakan kepada begitu banyak gereja yang kita bisa menemukan dalam suratannya itu berasal dari Paulus sendiri atau dari Allah? Satu contoh, dia berkata, kita sudah mempelajari tentang Injil, berita Injil. Dalam surat Galatia dia katakan, Injil yang kuberitakan bukan dari aku, bukan dari siapa yang aku pelajari, tapi dari Dia, Yesus Kristus, di dalam rohnya, di dalam ya wahyunya untuk saya mengerti dan saya sampaikan. Tidak gampang. Ini tantangan buat kita sekalian. Kita punya Alkitab yang sudah permanen, yang sudah betul-betul firman Allah tanpa salah. Apa kita masih bisa mempertahankan? Bukan cuma mempertahankan bahwa dia itu Alkitab, orang Kristen yang betul-betul tidak ada salahnya sama sekali. Ya. Atau kita mulai melakukannya dengan iman. Memang masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan kita. Bertentangan dengan adat istiadat kita. Bertentangan dengan aturan gereja.
bertentangan dengan aturan manusia, dan aturan dengan kelompok. Mana yang kita pilih? Di situ kita akan menemukan jawaban pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi satu ayat yang akan saya ajak kita dengar baik-baik. Waktu Yesus katakan, coba diulangi sedikit saja ayat 16, pasal 7 tadi. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ajaranku bukan dari aku sendiri. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, terima kasih. Kapan dia tahu? Kita tidak tahu. Tapi dia katakan, aku berbicara apa yang dia bicara. Apa yang dia telah utus aku. Berarti dia mempunyai sumber. Ya, kita akan menemukan sumber dalam Alkitab Perjanjian Lama. Benar enggak? Orang Yahudi mengakui bahwa PL itu betul-betul firman Allah. Yang Tuhan pakai hambanya Musa, kemudian Yosua, kemudian Samuel, dan lain sebagainya sampai kitab Maleakhi. Mereka sudah mengatakan inilah firman Allah. Coba kita akan menemukan, tidak usah banyak, satu aja pada petang hari ini. Yesus katakan, ajaranku itu bukan asalnya dari aku. Ini luar biasa. Sekalipun dia itulah firman. Sekalipun Nikodemus sudah mengaku jujur. Ya, bahwa kami tahu bahwa engkau jadi guru yang diutus oleh Allah yang dari sorga. Allah berkata apa? Kita buka dalam Mazmur pasal 25. Ayo kita akan membuka hati. Ya. Sebelum nanti kita akan segera masuk dalam perjamuan Tuhan. Ya, karena memang saya katakan hari ini kita akan ambil suatu kondisi yang sederhana, singkat. Tetapi kita akan menjadikan ini alasan-alasan yang teguh untuk kita bisa masuk dalam pembahasan lebih jauh mengenai pengajaran yang dari atas. Bagaimana pengajaran dari bumi? Kita akan menemukan supaya kita tidak gampang-gampang dipengaruhi oleh yang salah, tetapi kita seyogianya mengaminkan, menerima teguran nasihat dari firman Allah tanpa salah. Dalam hal ini Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Walaupun terus, tapi saya ajak saudara mendengar. Nanti saudara Filipus membaca tegas pelan-pelan ayat 1 sampai 13. Ya. Yang lain membaca dalam hati untuk menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Silakan. Dari Daud. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan. Ya. Kuangkat jiwaku. Kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Ya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Terus. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Terus. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Terus. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya, tekan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Dan ajarlah aku. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu. Ya. Dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Oh, amin.
dosa-dosaku pada waktu muda, Ya. dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Terus, Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. terus. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya, perhatikan. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati Menurut hukum. menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran Terus, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya ya, dan peringatan-peringatannya. terus, Oleh karena namamu ya Tuhan, ya. ampunilah kesalahanku. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, Ya, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. oh luar biasa. Sangat luar biasa. Hanya beberapa ayat saja. Maukah kita percaya Yesus adalah firman sempurna? Kalau kita temukan dalam perjanjian lama, jangan lupa itu dulu bayangan nubuatan. Tapi waktu Yesus datang, semuanya ada di dalam Dia. Dan Dia memberitakan kepada orang yang rendah hati, murid-muridnya yang adalah orang-orang Galilea, yang dianggap adalah kelas 2, kelas 3, dibandingkan orang Yahudi, ya, sesama Yesus yang lahir di Bethlehem, tapi Yesus besar di Nazaret. Orang-orang itu sombong. Orang-orang itu Farisi. Orang-orang itu ahli Taurat. Di sebelah selatan, orang-orang Galilea yang rendah hati, yang merasa di dalam kegelapan. Waktu Yesus hadir, menjadi terang, menerangi kegelapan. Maka pergilah kegelapan itu, yang hadir adalah terang. Pada petang hari ini, saya hanya ingin melandaskan PA kita ke depan mengenai jabatan, karunia, guru. Bagaimana? Doakan kami supaya apapun yang kami temukan itu ada dalam Alkitab. Bukan temukan cara metode dari luar yang bertentangan dengan Alkitab. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita kurang peka. Kita anggap ini lebih bagus daripada Alkitab. Alkitab kuno. Alkitab tidak cocok lagi dengan zaman. Tidak bisa dipergunakan untuk zaman ini, untuk anak kita, untuk orang muda. Oh tidak. Kalau sampai Alkitab ini bisa disebutkan tua, artinya tidak lagi berguna firman Allah ini. Maka pengajaran ini tidak perlu lagi. Ya. Dan ibadah pun tidak perlu lagi. Tetapi karena firman Allah itu ya dan amin. Maka apa yang dikatakan itu dikatakan orang yang rendah hati akan menemukan perlindungan. Bahkan sampai cucu cicitnya mendapatkan penaungan yang luar biasa. Siapa yang membaca itu? Yesus firman Allah. Dia menggunakan ayat firman Allah, perjanjian lama, untuk melawan godaan iblis, untuk melawan hasutan daripada orang Farisi, melawan untuk mereka yang sok
suci itu. Tetapi firman yang disampaikannya itu begitu datang kepada mereka yang berdosa. Pemungut cukai, perempuan berdosa, Sakyus, dan lain sebagainya. Pengajaran dari surga, bercerita tentang surga, memberikan pengharapan tentang surga, memberikan pandangan yang indah, karena apapun yang di surga kekal selama-lamanya. Apa yang diajarkan oleh manusia di bumi ini banyak dilanggar. Kita hanya bisa mempercayai firman Allah yang kita bisa mengharapkan kesucian, penyucian sampai pada kesempurnaan. Untuk petang hari ini sampai di sini doakan semoga Tuhan berkenan untuk membuat kita bertemu kembali pada saat-saat yang Tuhan tentukan. Amin. Kita menyanyi, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Biarlah mulai hari ini, bukan berarti hari yang lewat kita tidak diajar Tuhan. Tidak. Kita diajar, tetapi sebagai orang yang sekolah, orang yang kuliah, dari waktu ke waktu pengertian bertambah, kemampuan bertambah, kepandaian bertambah, dan lain sebagainya bertambah terus. Terlebih ajaran firman Tuhan yang membawa kita bukan menuju pada dunia yang akan fana, tapi menuju dunia yang baru, menuju langit yang baru, menuju kota Yerusalem yang baru. Kita menjadi mempelai wanita dari anak domba Allah. Kita nyanyikan lagu ini. Yang bisa berdiri silakan berdiri, yang tidak tetap duduk dengan hati. Ajar kami Tuhan, sambil membuka roti dan cawan yang akan kita gunakan. Amin. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
sana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Kalau kita pegang roti ini dan juga cawan ini, tahukah lagu ini dikatakan besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Kita mengagungkan karya Tuhan yang mana? Kebesaran bumi banyak yang rusak. Kebesaran langit akan goncang semua. Apa karya agungnya Tuhan? Itulah roti yang kita pegang. Itulah cawan yang kita pegang. Yang kita memperingati kematian Tuhan. Untuk apa Dia mati? Untuk saya orang berdosa. Kenapa Dia mati? Untuk saya yang harus binasa. Untuk siapa Dia mati? Untuk dunia yang percaya kepadanya. Kalau kita angkat roti ini, kita ingat keluarga kita yang belum percaya Yesus. Kita ingat bangsa Indonesia kita yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kita angkat, kita sukacita. Kita bersekutu, kita beramenkan. Tolong ingatkan mereka yang lain. Kita angkat ini roti. Kita nyanyikan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Perhatikan, walaupun kita sering kali mendengar pembacaan ini, kita aminkan hari ini beda dengan hari kemarin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, angkat cawan yang telah kita buka. Ayat demi ayat, ulang berulang. Kita baca, berulang-ulang kita aminkan. Berulang-ulang kita rindu Dia datang kembali dengan segera. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan,
Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan lagu ini berulang-ulang. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaiblah jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Tuhan, dan ajaib jalan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, Yesus kami bersyukur. Agunglah karya-Mu. Ini saudara Filipus menaikkan doa. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini buat firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, hati kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena firman-Mu masih Engkau perdengarkan kepada kami. Bagaimana kehidupan kami yang sesungguhnya Tuhan, sebagai orang-orang yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk mengajar Tuhan. Baik kami sebagai dosen, sebagai guru, maupun kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar apa yang kami sampaikan itu benar-benar bersumber daripada Engkau Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi dasar kami memberitakan kebenaran firman Amin. Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama kami mengajarkan orang terkadang dipengaruhi oleh pengenalan kami akan dunia ini Tuhan, pengetahuan kami, atau bahkan filsafat yang sering mempengaruhi logika kami untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami, supaya kami lebih teliti dan lebih berhati-hati, supaya kami mendasarkan segala sesuatu yang kami sampaikan kepada sidang jemaat-Mu atau kepada siapapun Tuhan, itu benar-benar bersumber dari kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Bahkan kami sebagai sidang jemaat yang menerima, Tuhan ajar kami juga supaya lebih teliti dan lebih berhati-hati. Sehingga kami boleh Tuhan membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Sehingga kami tidak mudah tersesat Tuhan. Tapi kami benar-benar memahami bahwa ini ajaran yang berasal daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, siapapun kami, apapun jabatan kami dalam mengajarkan orang, Tuhan tolong kami. Supaya Roh Kudus mula yang memimpin kami. Kami tidak mampu Tuhan, karena terlalu banyak ajaran-ajaran yang mudah mempengaruhi kami Tuhan, yang mudah menyeret kami kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, siapapun kami Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, dimanapun Tuhan, tolong kami supaya kami boleh benar-benar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan ajaran Tuhan adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami malam hari ini. Kekuatan senantiasa Engkau berikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini. Tuhan, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, semua usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman Tuhan. Kami juga bersyukur buat perjamuan suci yang sudah kami nikmati. Tuhan mengingatkan kami bagaimana kasih-Mu Tuhan memberkati kami, bagaimana pengorbanan-Mu Tuhan memberikan jaminan bagi hidup kami untuk memperoleh keselamatan. Tuhan, terima kasih
Kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah memberkati kami. Seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat Johor Maputo bahkan jemaat yang lainnya, tidak terkecuali dimanapun kalian berada, karena kami tahu Allah ada di sana, Allah di tunggal ada di sana, di dekat saudara, bahkan Roh Kudus dalam hidup kalian. Terimalah berkatnya, berkatnya yang sempurna, tidak berkat yang dibeda-bedakan, baik dekat maupun jauh, baik yang pandai maupun yang kurang, baik yang kaya maupun yang berkekurangan. Semuanya dicintai Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Pulanglah di dalam berkat Tuhan yang luar biasa, berkat yang kekal, berkat yang tidak ada duanya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua kalinya, semuanya didasarkan atas nama dan segala nama yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Bejat Sorga, yang kami nantikan. Kami sudah berdoa dalam nama yang besar ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.